Hai, gue Anglit. Gue mau bahas tentang Mystery Time Traveler. Yang pertama adalah kisah yang sampai sekarang masih menjadi misteri. Dia ini adalah orang dari Tauret. Cerita ini berawal dari tahun 1954, di mana ada seorang pria yang tiba di Haneda Airport di Tokyo setelah turun dari pesawat yang berasal dari Eropa. Pria ini kemudian tiba di bagian pemeriksaan, dan ia mengatakan kalau ia sudah pernah ke Jepang setidaknya 3 kali, dan ia cerita juga kalau bahasa pengantar di negaranya adalah bahasa Perancis. Namun pria ini juga dapat berbicara dalam bahasa asing lainnya, dan ia memegang uang dari berbagai negara. Lalu kemudian pria ini diminta untuk mengeluarkan pasportnya yang ternyata berasal dari negara yang bernama Tauret. Para pegawai tidak ada yang mengenali di mana Tauret itu berada. Namun pria ini bersikeras kalau negaranya itu sudah ada setidaknya 1000 tahun yang lalu dan terletak di antara Perancis dan Spanyol. Salah satu petugas menyebut Andorra, tapi ia bilang bukan Andorra, dan ia diminta untuk menunjukkan negara yang ada di peta. Ia tidak menemukan negaranya itu. Karena masih membingungkan, maka pihak berwenang memutuskan untuk memesan 1 kamar hotel untuk pria itu dapat bermalam, dan petugas keamanan berdiri di depan kamarnya, serta paspor pria ini disimpan di kantor keamanan bandara. Namun keesokan harinya pria ini hilang, tak berjejak. Entah bagaimana caranya pria ini melarikan diri, karena dia berada di lantai yang cukup tinggi dan juga paspornya hilang. Gue sekarang mau mencoba untuk menganalisa kisah misteri ini. Gue cuma mencoba untuk menganalisa, gue bukan coba untuk ngejudge. Oke, lanjut. Jadi karena dia datang ke Haneda Airport, kita mulai ceritanya dari Haneda Airport ini ya. Kita ke poin dulu Wikipedia. Apa itu Haneda Airport ini? Karena menurut Wiki, Haneda Airport itu adalah airport yang dikenal sebagai Tokyo International Airport atau juga Haneda International Airport. Dia lokasinya ada di Tokyo. Sejak tahun 2020, Haneda mendapat peringkat 2 sebagai airport terbaik dan airport paling bersih serta Best Domestic Airport. Yang ternyata airport ini dibuka sejak tahun 1931. Haneda ini dulunya adalah airport internasional. Ya, sampai 1978. Gue agak-agak bingung dengan kalimat ini, dari 1978 sampai 2010. Yang menghandle semua penerbangan domestik dari dan ke Tokyo ke kota-kota besar di Asia Timur seperti Seoul, Singapura, Taipei. Sedangkan kalau bandara Narita itu lebih cenderung ke Eropa dan Amerika Utara. Karena di sini dikatakan kalau pria itu datang tahun 1954, jadi kita selidiki dulu nih tahun-tahun sebelum 1954 di Haneda. Yang gue mau fokus ke Alenia ini, International Era 1952 sampai 1978, 1955 Passenger Terminal at Haneda, karena itu tahun 1954 ya. Keadaannya pasti tidak jauh beda dengan foto yang keluaran terbaru. Nah, di sini adalah foto Haneda Airport pada tahun 1955. Karena itu tahun 1954 yang jelas tidak beda jauh ya perubahannya dibandingkan dengan foto ini. Oke. Kita bandingkan dengan foto sekarang. Ya, tidak terlalu banyak perubahan juga. Infonya, pertama kali untuk penerbangan domestik tahun 1951, karena sebelumnya tidak ada gedung untuk penumpang, di mana baru dibangun tahun 1953, yang kemudian dibuka tahun 1955. Bukanya tahun 1955. Ya, taruhlah masih dalam tahap pengembangan. Walau aneh ya, katanya orangnya ini sudah sering ke Jepang 3 kali. Dan baru penerbangan internasional dibuka tahun 1963. Penerbangan Eropa mulai tahun 1950-an. Air France pertama tiba di Haneda November 1952, yang terbang ke London mulai tahun 1953. Selanjutnya tahun 1957 ya aku skip aja ya, kita kan patokannya 1954. Jadi anggap aja orang itu menumpang Air France, karena dia bilang juga Tauret itu kan berada di antara Prancis dengan Spanyol ya, jadi ya anggaplah dia pakai Air France ya. Sedangkan gedung ini baru dibangun tahun 1953. Tapi ini aku dapat info dari tokyostriphaneda.com. Mei 1955, Haneda Airport Terminals opens and begins operation. Artinya Mei 1955 baru mulai buka Haneda Airport ini. Dan ini aku dapat pasportnya. United Kingdom of Tauret.
Kamu di foto buat paspor matanya merem. Orang ini matanya merem loh. Jadi malah kelihatan creepy ya. Kalau dari ceritanya itu dibilang negaranya ini, Tauret ini sudah ada setidaknya 1000 tahun yang lalu ya. Kok pesawatnya kayak agak-agak kelihatan kuno gitu ya. Setidaknya yang lebih creepy itu dia daripada orang yang ada di Haneda pada saat itu. Bisa jadi ini adalah cerita untuk mempromosikan Haneda. Lanjut, ini ada cerita tentang seorang pria bernama Andrew Carlson. Ia ditangkap sekitar Maret 2003 untuk pelanggaran dengan membeli sejumlah saham dan menjadi sukses. Awalnya Andrew ini berinvestasi sejumlah $800 dan hanya dalam waktu 2 minggu ia mendapatkan keuntungan sejumlah $350 juta, yang dimana hal ini ditemukan menjadi transaksi yang sangat menyolok. Sehingga si Andrew pun ini ditangkap. Dan dalam interview yang dilakukan selama 4 jam, ia pun akhirnya mengaku kalau dia adalah time traveler dari 200 tahun yang ke depan. Tepatnya 2256. Wow. Ia juga memberitahukan kepada investigator tentang si Osama bin Laden dan juga pengobatan AIDS sudah ditemukan supaya hukumannya dapat diperingan dan ia diperbolehkan untuk dapat kembali ke mesin waktunya, yang dia tidak mau menceritakan lokasinya ada di mana. Namun kemudian ada seorang laki-laki yang menebusnya supaya dia bisa keluar dari penjara, dan sejak itu tidak pernah kedengaran lagi kabarnya si Andrew Carlson ini. Menariknya tidak ada jejak informasi apapun tentang Andrew Carlson sebelumnya dari tahun 2003 ke bawah. Kisahnya ini ditulis di Weekly World News yang kemudian diulang di Yahoo News, yang juga di sini dikatakan kalau kisahnya ini fiksi, namun oleh koran-koran dan berita-berita lain dikatakan kalau kisahnya ini adalah fakta. Tuh kan, padahal udah dibilang fiksi, padahal kalau dinalar juga ya bagaimana ya dalam 2 minggu mengubah $800 menjadi 320 juta. Kalaupun dengan high risk seperti itu, setidaknya mendapatkan keuntungan 40% dalam waktu sehari aja, itu udah dianggap wow. Terus juga ada cerita tentang Osama bin Laden dan juga pengobatan AIDS, yang memang ada sih invasi Amerika ke Irak pada 20 Maret 2003. Tapi daripada dia menceritakan tentang pengobatan AIDS, kenapa juga dia tidak cerita tentang apa yang terjadi pada saat ini sekarang, ya kan? COVID-19. Atau ya imbangnya sama-sama tahun 2003 ya. Kenapa nggak cerita aja tentang si Arnold Schwarzenegger yang pada saat itu akhirnya menjabat sebagai gubernur California pada bulan Oktober 2003. Itu kan lebih kedengaran make sense. Cerita terakhir yang ada di foto ini. Ini adalah foto tahun 1941 yang merupakan foto dibukanya South Fork Bridge di Gold Bridge, British Columbia, di mana dikatakan ada seorang pria yang tampak berbeda. Dia seperti mengenakan t-shirt dan juga kacamata hitam, yang penampilannya itu tidak seperti orang-orang yang ada di sekitar dia. Namun ternyata nih, setelah dicari-cari tahu, para fashionista tentunya apalagi ya, kacamata yang dipakainya itu sudah pernah ada sejak tahun 1920-an. Dan sekilas t-shirt yang dipakainya itu ya kayak kelihatan t-shirt, tapi sebenarnya itu adalah sweater yang biasanya dipakai oleh tim ice hockey Montreal Maroons. Foto ini memang sempat diperdebatkan ya apakah ini hasil olahan digital Photoshop, yang kemudian foto ini menjadi viral sebagai time traveling hipster karena kayak kelihatan keren. Jadi sebenarnya time traveler itu ada apa enggak sih? Semoga kamu suka dengan videoku ini dan nantikan video-videoku yang berikutnya yang akan aku upload setiap hari pukul 10.30 WIB. Jangan lupa like dan subscribe. Stay healthy.